Selamat sore, kembali lagi saya Rahmadani Raharjo dengan nomor NIK 01060123 14027. Di sini saya akan membahas tentang globalisasi dan masyarakat. Oke, selanjutnya. Di sini saya akan membahas apa itu korupsi dan suap. Korupsi adalah praktik yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dalam pemerintahan atau sektor swasta yang memperoleh keuntungan pribadi untuk kepentingan yang tidak sah. Ini bisa terjadi melalui penerimaan suap, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan dana publik, dan biasanya merugikan masyarakat secara luas dengan mengorbankan keadilan, integritas, efisiensi institusi ya. Lalu ada juga suap. Suap itu adalah tindakan memberikan atau menerima sesuatu dari nilai yang signifikan seperti uang, barang, atau layanan dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang yang memiliki kekuasaan ataupun wewenang, baik dalam sektor publik maupun swasta. Hal ini sering digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil, memuluskan jalan bagi transaksi ilegal, atau mengamankan keputusan yang menguntungkan kepentingan publik dan organisasi yang terlibat. Kemudian, siapa pelakunya? Oke, di sini saya ingin menyebut pelaku itu sebagai oknum ya, karena nggak semuanya seperti itu dan saya harap tidak semua seperti itu, tapi, di sini oknum korupsi dan suap itu dapat berasal dari latar belakang dan pekerjaan apa saja, apapun itu. Mereka bisa termasuk pejabat pemerintah, politisi, anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Selain itu, oknum, korupsi dan suap juga bisa menjadi, pekerja di sektor swasta, termasuk pengusaha, direktur perusahaan, manajer, atau karyawan lainnya. Selain individu di posisi otoritas kekuasaan, oknum korupsi dan suap juga dapat melibatkan pihak lain yang terlibat dalam proses keputusan atau transaksi yang memungkinkan terjadinya, praktik korupsi seperti perantara, pembuat kebijakan, ataupun yang, pihak memberikan atau menerima suap. Maksudnya kayak ya calo-calo gitu ya, perantara. Nah, ada apa sih sebenarnya gitu. Jadi dalam dunia modern kita ini, kekuatan globalisasi itu telah menjalin, masyarakat dan ekonomi lebih erat dari sebelumnya. Namun dengan keterhubungan ini datang, rentetan tantangan kompleks yang membutuhkan perhatian dan tindakan kolektif kita. Di antara tantangan tersebut adalah korupsi dan suap, terus dilema, etika, dan degradasi lingkungan. Nah, di sini saya bahas dulu tentang korupsi dan suap ya. Korupsi dan suap merusak integritas institusi, terus menggerus kepercayaan pada pemerintah dan bisnis, dan menghambat pembangunan ekonomi. Jadi, di banyak bagian dunia, praktik korupsi sangat tertanam, mengakibatkan ketidakmampuan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan. Jadi solusinya kayak mana? Solusinya itu menurut saya, transparansi dan akuntabilitas sangat penting sih dalam memerangi korupsi gitu. Pemerintah juga harus memberlakukan dan menegakkan hukum anti korupsi yang kuat, memastikan transparansi dalam, pengadaan publik, terus mendirikan mekanisme pengawasan independen. Selain itu juga mempromosikan budaya integritas dan perilaku etis dalam, publik dan swasta sangat penting gitu ya. Jadi mendorong pengaduan pelanggaran dan, melindungi pengadu itu dapat membantu, mengungkap praktik korupsi. Kerjasama internasional itu juga, melalui inisiatif seperti, konvensi PBB ya yang anti korupsi, terus juga dapat, memfasilitasi pertukaran, eee, budaya dan juga meningkatkan upaya, penegakan hukum lintas batas, gitu sih. Jadi benar-benar harus ada tren atau budaya baru yang benar-benar bikin, kita itu yakin bahwa korupsi dan suap itu ada hal yang tidak baik. Jadi ada yang, kalau ada yang mau ngasih suap ataupun pengen korupsi langsung ingat pada, eee, budaya yang sudah tertanam dalam diri. Kemudian juga tentang etika. Dilema etika muncul dalam berbagai konteks ya, termasuk bisnis, teknologi, dan perawatan kesehatan. Karena globalisasi memudahkan batas-batas tradisional dan menciptakan tantangan etika baru. Nah, solusinya itu mengadopsi kerangka kerja dan pedoman etika, dapat membimbing individu dalam, organisasi, menavigasi medan moral yang kompleks. Terus bisnis tuh harus prioritaskan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ya. Nah, yang mempromosikan perilaku etis, menghormati hak asasi manusia, dan mengurangi dampak lingkungan. Melaksanakan kode etik dan kebijakan perlindungan pelapor pelanggaran dapat membina, budaya integritas dalam organisasi ya. Selain itu juga itu bisa, memupuk pemahaman lintas budaya dan dialog penting untuk, menghormati perspektif etika yang beragam dalam dunia yang terglobalisasi. Jadi untuk korupsi dan suap itu memang sebenarnya yang harus dibangun itu etikanya, yang harus disadarkan itu etikanya gitu loh, kesadaran masing-masing. Kemudian juga yang mau kita, bahas itu adalah masalah lingkungan nih. Nah, globalisasi itu telah mempercepat industrialisasi dan ekstraksi sumber daya, menyebabkan degradasi lingkungan dan perubahan iklim, pencemaran, deforestasi, terus dan hilangnya keanekaragaman hayati mengancam ekosistem dan mengancam kesejahteraan generasi sekarang yang akan datang. Nah, solusinya itu praktik-praktik, keberlanjutannya ini sangat penting untuk, mengurangi krisis lingkungan.
terus juga menginvestasikan sumber, energi yang terbarukan, terus mempromosikan efisiensi energi, dan mengadopsi teknologi ramah lingkungan dapat mengurangi, emisi karbon dan melawan perubahan iklim. Kemudian juga melaksanakan peraturan lingkungan yang ketat dan menegakkan dengan efektif dapat menuntut perusahaan atas jejak, ekologis mereka. Jadi prinsip-prinsip ekonomi sirkular seperti, daur ulang, terus pengurangan sampah, itu dapat meminimalisirkan eksploitasi sumber daya dan, mempromosikan ya keberlanjutan lingkungan tadi. Selain itu juga, memupuk kerjasama internasional, itu juga penting ya kan melalui perjanjian-perjanjian seperti kayak contohnya, Perjanjian Paris gitu yang sangat penting untuk tindakan kolektif dalam skala global. Jadi, korupsi dan suap itu memang benar-benar mengganggu pembangunan dan mempengaruhi kepercayaan pada lembaga, apapun itu. Terus solusi utamanya adalah mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Memang, dilema etika juga penting dan solusinya adalah memprioritaskan tanggung jawab sosial perusahaan dan memperkuat budaya integritas. Kemudian juga yang terakhir, masalah lingkungan juga harus diperhatikan. Dengan beralih ke praktik berkelanjutan dan menegakkan peraturan lingkungan, terus kerjasama antar negara juga penting, semua pihak itu memang harus bekerja sama dalam, menciptakan masa depan yang lebih baik. Karena kalau tidak seperti itu, tidak ada kesadaran masing-masing, akan sulit ke depannya untuk, memerangi praktek korupsi dan suap ini. Oke, sekian dan terima kasih.